tidak hanya di Indonesia, Ya. di negara-negara lain juga menjadi virus utama. Berarti sudah meluas ya? Sudah meluas. Dari ragam virus yang paling mempunyai dampak rusaknya itu adalah bigomovirus. Memicu munculnya tingkat serangan virus Betul. itu yang lebih masif Ya, kan Pak? perubahan banyak hal. Nah, di daerah-daerah seperti sentra itu kan pasti kan virus itu juga merajalela. Nah, seberapa tingkat serangan virus kuning khususnya ini pada saat ini terhadap tanaman cabai, Pak? Nah, perlu saya sampaikan juga sebelum saya sampaikan terkait dengan gejala spesifiknya bahwa virus ini menyerang tidak mengenal fase. Jadi mulai dari seluruh fase Kecil tanaman pun, itu bisa, apalagi kalau sudah terserang di saat di pertumbuhan vegetatif itu nanti dampaknya akan kehilangan hasilnya akan semakin tinggi. Lah, terkait dengan perbedaan gejala di antara tiga spesies yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya di alam secara gejala susah dibedakan Pak Kumis. Secara kasat mata ya dari ketiganya ini. Karena apa? Karena di alam itu yang terjadi adalah virus ini menginfeksi secara bersama-sama. Begitu rombongan. Ya, tiga-tiganya juga. Ini hasil dari pemetaan saya. Saya itu memang paling dominan adalah PPW untuk di cabai. Kemudian di beberapa lokasi ya. Lokasi terulah saya kemarin di Kulon Progo dan di Gencong sini juga saya ambil sampelnya itu infeksinya itu double bahkan triple. Artinya tiga-tiganya masuk semua. Ya. Nah, terkait untuk membedakan tadi yang saya sampaikan adalah pertama PPY. LCP, kemudian TWLCP. Ya. Nah, ini adalah dari nama ini kan ada pepper yellowing, ada kemudian TY tomato yellowing. Ini gejala yang bisa kita pakai untuk memudahkan bahwa ini adalah serangan virus dari dua spesies ini adalah berubahnya warna daun dari hijau menjadi kuning. Karena itu ada namanya yellow ya, tadi ya. Ini adalah PPY. Ini contohnya ya. Ini sebagai contoh. Berarti ini sudah terkena virus ini ya, Pak Andi. Ini saya sampaikan tadi bahwa virus masuk ke DNA kemudian membajak ya mesin DNA tanaman. Ya. Protein tanaman yang harusnya hijau dirubah menjadi virus proteinnya virus jadi kuning seperti ini. Oh, berarti ya caranya itu apa ya? Dikacaukan ya, Pak. Dikacaukan sehingga namanya daun itu dari dulu kan hijau. Iya. Kan begitulah. Ketika kemudian kecuali dicat, Pak. Nah, seperti itu. Nah. Ketika sudah terjadi perubahan bentuk otomatis juga perubahan fungsinya enggak berjalan secara optimal. Sehingga tidak fungsi untuk daya dukung terhadap pertumbuhan dan hasil juga tidak optimal juga. Iya. Itulah. Ini PPY biasanya memang dominansi warna kuning, tetapi ukuran daun dan bentuk daun tidak mengalami perubahan. Ini jadi adalah tetap sama. Betul, relatif sama. Hanya perubahan warna. Ini pada tingkat serangan yang disebabkan oleh PPY LCP. Yang berikutnya adalah tadi yang kedua pertanyaan Pak Kumis terkait dengan TY tomato yellowing. Nah, ini adalah natifnya virus yang pertama kali teridentifikasi menyerang tanaman tomat. Ditandai oleh warna kuning juga, tetapi tidak sedominan dari PPY. Tidak ini sesignifikan ini ya, Pak ya. Ini spot-spot Pak Kumis, ini spot-spot. Kalau ini lebih dominan, merata ya? Ya lebih merata. Lebih di mana-mana ada. Seluruh bentuk daun ya permukaan daun dalam satu batang tentunya itu akan lebih merata dibanding yang kalau ini spot-spot cuma terjadi perubahan bentuk. Ukuran daun semakin mengecil. Sebentar, Pak. Jadi pemahamannya kalau yang ini itu lebih dominan ke warna kuning merata. Tapi tidak mengalami perubahan bentuk. Tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan. Ada perubahan bentuk dari normal. Cuma tapi hanya beberapa persen saja. Tidak separah ketika itu virus yang menginfeksi adalah TWLCP. Oke, paham. Ya. Dua-duanya juga berdampak terhadap itu tadi. Ketidaknormalan pertumbuhan hasil. Betul, kan begitu. Cuma ada perbedaan Kemudian kalau yang ketiga, Pak. Nah, yang ketiga adalah TL. Ini tomato leaf curl virus ya. Leaf curl kan enggak ada leaf daun. Leaf kan daun ya. Ya, kering kemudian ini warna kuning tidak sedominan dari PPY dan TY. Cuma yang dominan adalah keriting. Curly ya. Curly. Kemudian terjadi perubahan bentuk daun. Malformation istilahnya. Betul. Ya. Dan
Kalaupun berbuah, buahnya pun juga akan mengalami perubahan dari normal untuk ukuran normalnya. Bisa apa? Bisa ya, memendek. mengkeret ya. Iya, mengkeret. Bahasa Jawanya ya. Iya. Dari Itu, ukuran normal. Betul, kan betul. Harusnya ukuran normalnya sekian atau minimal sekian. Nah, ini sebagai untuk lebih memperjelaskan, saya langsung ingin saya sampaikan juga bahwa ini contoh varietas yang tahan. Oh gitu ya. Ini kan bisa dibedakan. Berarti gini ya Pak Andi. Ya. Jadi urean dari Pak Andi tadi dari ketiga teganya ini bisa menyerang semua, apalagi kalau sudah rombongan istilahnya, sudah keroyokan. Itu dampaknya lebih dampaknya parah. akan sangat parah kan. Betul. Ya lah. Ini tadi Pak Andi di depan sudah menyinggung bahwa salah satu yang perlu diperhatikan oleh sahabat BC ini, terutama petani cabai ini kan pemilihan varietas. Nah, secara genetik Pak, ini secara genetik apa sudah ada sekarang ini satu varietas yang atau beberapa varietas yang diandalkan secara genetik? Tentunya kalau secara genetik misalkan seperti kita manusia itu ketahanan tubuhnya, antibodinya sudah kuat, itu kan terhadap serangan hama penyakit atau apa itu kan kita lebih kuat. Betul. Kembali ke pertanyaan masalah pemilihan varietas Pak. Selain tadi petani sudah mengerti dari ciri-cirinya itu ada varietas apa saja yang bisa menjadi pilihan Pak Andi? Baik, ya. Betul, tadi saya sampaikan bahwa satu-satunya cara efektif untuk mengatasi masalah serangan Gemini virus adalah varietas tahan. Dan alhamdulillah Pak Aziz, ini menjadi concern kita, concern kami sebagai breeder di tanaman cabai sendiri. Tanaman cabai, kami memang fokus untuk kemudian melakukan serangkaian proses breeding yang memang saya tujukan untuk menghadirkan varietas yang tahan virus secara genetik. Alhamdulillah sudah kita rilis beberapa 2 tahun lalu. Kita mempunyai varietas tipe keriting dulu yang tahan virus secara genetik. Cabai keriting. Itu ada Siostavi. Itu dari produk cap kapal terbang dari Siostavi. Saya pikir juga sudah banyak yang tahu sahabat petani juga menanam Siostavi yang kemudian ada Ikotavi, masih di segmennya tipe keriting, tapi ukuran buahnya sedikit lebih besar dibanding dengan Siostavi. Dan juga yang buahnya agak sedikit lebih besar tipe medium, itu Emerald Hijau. Itu tipe keriting juga ya? Medium. Medium. Bisa dimasukkan ke tipe besar bisa. Nanti buah-buah atasnya itu bisa masuk ke tipe keriting. Di antara itu Saya pikir menjadi concern kami, concern kita untuk terus melakukan upaya sehingga bisa memberikan solusi bagi petani berupa hadirnya varietas tahan Gemini virus secara genetik. Dan jangan khawatir Pak Kumis, bahwa tadi saya sampaikan bahwa masalah utama cabai itu adalah di penyakit Gemini virus, tidak hanya di tipe keriting, tidak hanya semua tipe. Artinya apa? Kecil, betul. Besar, artinya apa? Artinya bahwa tipe-tipe yang lain pun juga sudah kami siapkan. Insya Allah ada beberapa nomor, mungkin nanti 3 atau 4 nomor. Tahun ini insya Allah kita rilis. Berarti sudah disiapkan sudah ini, Pak, CMB Tavi. Cabai merah besar tahan virus. Betul, CMB Tavi. Cabai merah besar tahan virus. Nah, kalau cabai kita kan CMK kan, istilah umum lah ya. Seperti itu. CRM cabai rawit merah itu pun sudah kita siapkan juga. Insya Allah tahun depan kita sudah juga bisa dirilis ya. Ya, tahun depan yang CRM yang rawit. Selama ini kita mengenal Baskara, nanti akan kita kenalkan tipe Baskara Tavi seperti itu, tipe Sonar Tavi. Itu sudah masuk dalam planning. Berarti PT BC ini benar-benar sudah mempersiapkan ya Pak. Insya Allah dari model cabai keriting, cabai kecil, cabai besar, apapun kan. Apalagi tadi yang Bapak sampaikan itu yang ditakuti menjadi momok itu kan yang Gemini virus tadi. Berarti dari yang Bapak sebutkan dari varietas-varietas itu sudah secara genetik memang dia lebih kebal terhadap serangan itu ya Pak ya? Iya, itu secara genetik. Ya walaupun memang semua tanaman bisa terserang. Bisa. Cuma secara fisik kan dia lebih tahan. Ya. Perlu saya sampaikan juga. Sebagai contoh ini diambil dari lahan yang satu lahan dengan ini. Berarti satu lokasi? Satu lokasi, ini satu lokasi. Berjajar. Ini yang membedakan tadi, pentingnya varietas tahan secara genetik. Perawatannya sama. Ini varietasnya beda atau? Beda varietas dalam satu lahan. Betul. Berarti yang ini tahan. Kan kelihatan jelas ya. Ini masih tetap hijau. Ini yang termasuk yang varietas Bapak sebutkan tadi ya Pak? Ya, yang rencana nanti CMB Tavi ini buahnya yang sudah usia jadi ya. Seperti ini ya.
Tadi saya sampaikan Ini bahwa berarti siap petik ya Pak Andi? Siap petik, Yang yang ini merah. sudah siap petik ya? Ya. Ini hijau itu kan masih muda gitu Masih kan muda. ya? Nanti dikira kita punya varietas yang memang hijau pedes gitu. Berarti ini masih mudanya. ya tuanya seperti itu. Ini untuk bentuk tanamannya contohnya Ya, seperti ini itu. yang ingin saya sampaikan bahwa pentingnya varietas tahan virus secara genetik dalam menjamin keberhasilan kita dalam hal ini produksi. Oke, Ini ya. jelas kelihatan Betul, bahwa betul. dari segi performa tanaman yang nggak tahan, terjadi perubahan bentuk, ukuran daun, kemudian warna daun, dan ini masih tetap hijau. Baik. Kalau kemudian ini kita bawa ke lab, Pak Kumis, kita identifikasi. Bukan berarti ini nggak ada serangan, ini ada serangan juga, ada virusnya juga. Tapi kan lebih tahan, Pak. Cuma virusnya tidak bisa berkembang. Oh, begitu. Iya, ini ada Berarti virusnya. karena tahan itu kan dihambat gitu lah Betul, istilahnya. betul. Ada mekanisme sistem pertahanan dari diri. Betul, Dari dalam. kekebalan tubuh Ya, lah kata kalau manusia begitu. Jadi virus itu menyerang tanaman kemudian melakukan pertahanan. Wah, Oke, iya. pertahanan tanaman berlapis, Pak. Melawan Kumis. gitu ya, Pak ya. Nah, case-nya ini Pak yang nggak tahan, dia tidak mempunyai sistem pertahanan yang bisa menghambat dari pertumbuhan dan perkembangbiakan virus dalam tanaman. Gitu, ya. Sementara yang tahan, dia punya susunan gen yang bisa mengcounter ini, yang mengenali protein virus ini sehingga dia bisa memblok. Oke. Sehingga virus tidak bisa lagi melakukan replikasi, perbanyakan diri dalam inang, dan dia tetap protein yang dihasilkan ya protein sebagaimana yang dibutuhkan Oleh tanaman itu Nah, sendiri. dan Ya, betul. terkonfirmasi buahnya pun juga tidak mengalami perubahan bentuk. Betul. Beda dengan yang ini tadi, Pak. Ya, Ini kalau nggak keserang virus ini panjang, Pak, ini kur. harusnya Tapi karena sudah kena terinfeksi itu tadi. infeksi virus Ya. mengalami banyak perubahan sehingga terjadi perubahan bentuk. Tidak hanya di daun, juga di buah pun mengalami perubahan bentuk. Oke. Itu, Pak. Wah, menarik Pak Kumis. sekali ya, Ya. menarik sekali Pak Andila. Sahabat Visi ya, ini tadi kita sudah dikasih informasi oleh beliau Pak Andi bahwa kita itu di Visi itu sebenarnya sudah punya beberapa varietas ya, Sudah. tentunya untuk secara genetik itu Ya. kan lebih tahan sehingga ada serangan virus itu ya dia bisa mengantisipasi supaya tidak bisa menyebar atau memperparah keadaan Ya, gitu ya, Pak Andi. Ya, jadi ini sangat penting Pak Andi untuk informasi bagi khususnya para petani cabai, sahabat Visi dimanapun berada. Informasi ini nanti kemungkinan kan menjadi sebuah motivasi, sebuah gambaran bahwa di musim yang keringnya lebih kering seperti ini ada fenomena El Nino ini tidak menyurutkan petani cabai untuk tetap menanam. Betul. Untuk berproduksi kan Betul, gitulah betul, istilahnya, betul. tidak merasa ketakutan lagi walaupun memang tadi kita bicarakan semua tanaman jenis kan juga bisa terserang kan Pak. Terserang. Cuma karena ini lebih tahan secara genetik, karena varietas yang kita siapkan juga sudah lebih bagus dibanding dengan yang lain, ini memberi harapan petani bahwa nantinya tetap bisa berbudidaya cabai Meskipun di tengah kondisi yang tidak menentu seperti ini. Nah, ini Pak Andi, sebelum kita akhiri obrolan kita yang sangat menarik ini Pak. Nah, pengen berlama-lama Pak, karena ini hal-hal yang penting semua Pak, yang perlu sahabat Visi terutama petani cabai itu yang perlu mengerti gitu Pak. Nah, tadi Pak Andi kita kembali bahwa dari tiga varietas kita ini, Siostavi, Igustavi, dan Imperial Hijau ini kan secara genetik sudah tahan virus nih ketiga-tiganya. Nah, untuk lebih mengoptimalkan dari hasil atau produksi nanti, potensi hasilnya itu apakah seperti faktor yang lain seperti lingkungan itu apa juga diperlukan ini Pak? Ya. Barangkali Pak Andi bisa menambahkan biar lebih ini kalau di ini lingkungan yang begini atau begini itu dia nanti hasilnya akan lebih optimal dari ketiga tersebut gitu Pak Andi. Terima kasih, pertanyaan yang baik Pak Kumis. Ya, perlu saya sampaikan bahwa keunggulan dari ketiga varietas ini adalah tahan virus serta genetik. Tapi perlu diingat bahwa tidak ada varietas ini yang sempurna. Betul, ya. Selalu melekat keunggulan dan kelemahan masing-masing tentunya. Ya. Seperti itu. Nah, untuk bisa optimal dari ketiga varietas ini, pertama ini sudah tahan virus. Betul. Tetapi juga ada faktor lain yang menyebabkan petani mengalami taruhlah kemunduran hasil atau bahkan sampai kegagalan. Apa itu? Layu. Oh, selain virus tadi ya? Iya, selain virus yang kemudian menyerang langsung mati, ini juga lebih fatal. Betul. Cuma
layu ini tidak seperti virus. Kalau virus tadi saya sampaikan, Gemini virus, penyakit yang tidak mengenal ruang dan waktu. Wes, Musim kemarau ada, musim penghujan ada, di ketinggian taruhlah 1000 meter di atas permukaan laut pegunungan juga ada sekarang ini. Ya. Meskipun Pokoknya dia nongol terus gitu ya. Iya. Sebagaimana virus flu itu loh, Pak. Iya. Kembang lah. Covid. Iya, COVID seperti itulah virus. Makanya kenapa kok menjadi concern utama kami. Betul, Cuma juga kami juga tidak bisa mengabaikan dari sisi yang lain, terutama ketahanan layu. Lah, layu perlu saya sampaikan bahwa layu itu di cabai itu ada 3 penyebab utama. Ada layu fusarium, jamur, betul. Ada layu Phytophthora, ini oomiset. Betul ya. Kemudian ada layu bakteri, dan satu lagi ada layu karena tergenang air, kan begitu, dan layu kekeringan juga, kan begitu, layu tergenang air. Nah, untuk ketiga-tiganya, artinya ini mempunyai kategori kalau sios itu medium resisten, kemudian igutapi itu resisten, untuk layu fusarium dan bakteri Phytophthora medium resisten. Nah, kembali lagi bahwa penyakit yang layu itu bisa kita antisipasi. Oke, lebih bisa dikendalikan. Lebih bisa diantisipasi. Ya. Antisipasi yang utama adalah dari kesiapan kita dalam hal membuat tanah yang mau kita tanam itu jangan sampai pada kisaran pH rendah. Berarti atau asam. Itu lingkungan ya, Pak? Ya. Atau lokasi ya berarti ya. Caranya gampang. Berikan kalsium secara rutin untuk mempertahankan pH tanah. Di tanah tersebut. Di tanah tersebut. Karena begini. Ketika kita membiarkan pH tanah yang mau kita tanami cabai ini dalam kondisi asam, itu nanti ada implikasi yang tidak mendukung dari tanaman kita. Pertama, pH asam itu akan terjadi kelebihan unsur-unsur logam seperti besi, Fe, kemudian mangan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ketika kita melakukan pemupukan, pupuk NPK itu akan terikat oleh logam-logam ini. Itu tadi ya, berarti tidak bisa terserap tanaman secara optimal. Sehingga tanaman mengalami pertumbuhan yang kurang optimal. Yang kedua ini yang bahaya. Ketika pH tanah itu asam, kondisi yang asam sangat cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan penyakit penyebab layu. Dalam ini adalah fusarium. Apalagi di musim penghujan. Itu ya, berarti di keadaan kondisi asam gitu ya. Asam itu berkorelasi dengan populasi fusarium yang menjadi penyebab layu pada tanaman seperti itu tadi lah. Ini perlu kita antisipasi juga. Caranya sama dengan memberikan kalsium, kemudian juga melakukan pemupukan ya dalam nutrisi dengan dosis tepat, tepat jenis dan tepat waktu kan begitu ya. Nah, ini penting mumpung saya dengan Pak Kumis nanti akan on air ya. Kita sampaikan bahwa NPK, CAMG ini penting. Cuma yang ingin saya sampaikan bahwa ada 2 bentuk diserap oleh tanaman, ada dalam bentuk amonium, ada dalam bentuk juga nitrat. Nah, mana yang lebih baik? Saya sampaikan yang lebih baik adalah dalam bentuk nitrat. Ya, karena apa? Nitrat ini pertama mudah diserap oleh tanaman. Yang kedua, tidak mempunyai dampak terhadap penurunan pH tanah. Oh, gitu ya. Karena ini NO3 min. Betul ya. Karena bermuatan min akan juga mempercepat, ini akan menarik pupuk-pupuk yang bermuatan plus yang dibutuhkan oleh tanaman. Apa itu CA, K, kan gitu, Mg. Ini sangat penting untuk tanaman, dan ketika kemudian pupuk N-nya dalam bentuk nitrat, ini akan menjadi mempercepat untuk bisa terserap oleh tanaman. Itu. Di sisi lain yang kenapa amonium tanda kutip kita hindari, mempunyai dampak terhadap penurunan pH tanah. Berarti tambah asam gitu ya? Tambah asam, karena apa? NH4+. Dia ketika kemudian kita kasih ke tanah, kita aplikasikan, dia akan melepas unsur H. Hidrogen ini. Nah, semakin banyak unsur H terlepas dari amonium, ya semakin tanahnya semakin asam. Dan itu menjadi, tadi saya sampaikan di awal, ya asam harus kita hindari. Nah, ini kan hal yang perlu kita antisipasi. Juga. Kita punya beberapa produk yang dalam kemasan apa itu N dalam bentuk nitrat itu ada multi KMG. Adalah ya banyak. Banyak lah kita yang produk kita sendiri. Seperti itu Pak. Berarti faktor lingkungan juga berpengaruh ya. Sangat pengaruh. Pengaruh sekali ya. Jadi meskipun tanaman itu secara genetik punya kekuatan, tapi kalau tidak didukung juga, dengan
daya dukung lingkungan, kemudian nutrisi yang tepat, ya potensi genetiknya tidak akan muncul secara maksimal. Bahkan akan mengalami penurunan. Ini penting. Ya. Dua hal penting yang tidak semata genetik, tapi juga cara teknik budidaya, kemudian hal yang perlu diantisipasi terkait dengan tanah terutama ya, itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Oke Pak. Jadi semakin seru dan menarik ini Pak Andi. Jadi ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Ternyata selain jangan mengandalkannya varietas tahan virus, tapi juga faktor lingkungan dan sebagainya juga perlu diperhatikan agar nanti hasilnya bisa maksimal ya. Tapi ya itu masih lebih bagus daripada tidak tahan, varietasnya tidak tahan, apalagi lingkungan juga tidak diperhatikan, akan lebih memperparah. Seperti informasi seperti yang Pak Andi sampaikan ini kan akan sangat berguna bagi sahabat BC dimanapun berada. Harapannya ke depan sudah tanamnya nanti pakai varietas cap kapal terbang yang dikeluarkan oleh PT BC, ya ada 3 varietas ini tadi yang sudah terbukti tahan virus kan, apalagi didukung oleh faktor lingkungan yang mendukung, tentunya harapannya kan petani akan menghasilkan yang lebih maksimal. Oke Pak Andi, ini akan sangat menarik, barangkali nanti di lain waktu kita perlu ngobrol lebih banyak Pak Andi. Ya, yang jelas informasi dari Bapak ini sangat berguna bagi sahabat BC dimanapun Anda berada. Sahabat BC, demikian tadi obrolan kita dengan Bapak Andi Wahyono membicarakan seputar serangan virus kuning yang khususnya menyerang pada tanaman cabai. Kalau ternyata seru juga, asik dan menarik ya kalau kita ngobrolin masalah percabian ini, karena cabai sendiri sahabat petani, sahabat BC tahu ya, tentunya cabai ini adalah komoditas utama di Indonesia. Ya. Terima kasih telah menonton podcast ini. Nantikan podcast P3K berikutnya, tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih berbeda. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, dan nyalakan loncengnya. Juga ikuti semua akun media sosial kami di FB, TikTok maupun di IG dengan nama BC Sahabat Petani. Sampai jumpa pada episode P3 berikutnya. Salam P3K, salam Indonesia Pedas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.